Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Badrus dan segenap rekan-rekan semua. Kalau di sini tuh saya merasa lebih muda karena dipanggil sahabat. Jadi kesannya sebaya. Kalau di sebelah saya dipanggil Kanda itu tua banget rasanya. Image-nya itu tua gitu. Sehingga kalau ngobrol dengan sesama sahabat ya kita santai saja. Menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ketum dan juga Mas Moderator. Tadi Mas Ketum sempat menyinggung sejauh mana demokrasi, keberlangsungan demokrasi di negara kita ini. Saya menjadi teringat anekdot dari Gus Dur. Pada sekitar tahun 98, sesaat sebelum reformasi, beliau itu ditanya oleh salah seorang wartawan, Gus, umpama diibaratkan sebagai lokomotif kereta, yang mana posisi kita saat ini ada di Jakarta, menuju ke Surabaya, maka demokrasi kita itu sudah sampai mana? Lalu Gus Dur menjawab, baru sampai Bekasi. Berarti kita belum kemana-mana Gus, ya belum. Itu tahun 98. Tapi pada pasca reformasi, ya kita mungkin perlu untuk berdiskusi kembali, menakar ulang bahasanya Mas Moderator tadi. Dari Bekasi itu kita sudah sampai mana? Apakah baru sampai Kebumen, Lamongan atau sudah sampai Surabaya? Saya sebenarnya agak shock ini tadi, langsung ditembak teori dasar demokrasi, konsep dasar demokrasi ya. Konsep dasar demokrasi. Karena di tema adalah rakyat elit dalam pusaran demokrasi, dalam pusaran elit, demokrasi elit. Lalu tiba-tiba konsep dasar demokrasi. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan apakah kemudian muncul suatu pertanyaan, apakah memang benar demokrasi itu menjadi satu-satunya konsep dalam menjalankan sistem kenegaraan ini yang paling ideal? Apakah konsep-konsep yang lain kemudian tidak lebih ideal daripada demokrasi? Bagaimana dengan konsep komunisme? Bagaimana dengan konsep monarki absolut? Bagaimana dengan konsep lainnya? Apakah memang demokrasi ini menjadi satu-satunya pilihan yang kemudian yang paling tepat untuk diterapkan khususnya di negara kita? Bahkan dalam perkembangannya, Amerika yang dianggap sebagai pionirnya demokrasi. Awas tumpah. Yang mana di setiap negara bagiannya kita tahu ada kapitol di sana sebagai sebentuk simbol demokrasi dalam negara federasi tersebut. Amerika yang setelah terbentuknya negara federasi di sekitar tahun 1776 itu, toh nyatanya kemudian dia membutuhkan waktu kurang lebih 114 tahun untuk menghilangkan perbudakan. Dia membutuhkan waktu kurang lebih 180 sekian tahun untuk menyusun sebuah draft konstitusi yang dianggap mampu menaungi seluruh masyarakatnya. Lalu dia membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya. Artinya apa? Demokrasi yang dalam ide, sementara kita saat ini sebagai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, di negara yang kita anggap di sana lebih tua dalam penerapan demokrasinya, ternyata tidak sesederhana itu. Lalu kemudian apabila kita merujuk lagi pada sejarah kebudayaan Islam kita, pada masa perjanjian Hudaibiyah, apakah itu tidak bisa kita sebut sebagai suatu konsep demokrasi?
di mana di sana terakomodir semua kepentingan yang ada dan terjadi suluh perdamaian di sana. Maka nanti teman-teman juga bisa merujuk salah satu buku judulnya Demokrasi Madinah. Saya ada PDF-nya, nanti kita bagi, bisa dipelajari bareng-bareng. Di sana juga mencoba untuk mengupas bahwa Islam itu juga tidak melulu tentang apa yang dicerminkan oleh Arab Saudi saat ini sebagai suatu negara dengan sistem monarki di sana, bahwa dia berusaha untuk merujuk kembali akar-akar kesejarahan Islam, di mana meskipun belum terdefinisikan sebagai suatu demokrasi, Nabi pada masanya itu juga sudah menerapkan pola-pola demokratis di sana. Sehingga kemudian apabila kita kontekskan lagi kepada teks-teks asal Islam, keislaman, seringkali demokrasi diambilkan pada landasan ayat Quran, wa amruhum syuro, kan begitu. Aspek musyawarah. Yang tadi bahasanya Mas Ketum ketika menyampaikan suatu pendapat, tidak ada kriminalisasi atau tekanan atau apapun itu. Artinya ruang-ruang untuk menyampaikan gagasan tidak dibatasi dengan ketakutan-ketakutan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, Indonesia dengan akar sejarahnya yang dia waktu itu masih bernama Nusantara, dengan peradaban kerajaannya, feodalnya, kalau kita runut sejak dari Majapahit, kemudian Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram Islam, lalu kemudian pecahlah dengan perjanjian Giyanti, ada Surakarta, Kartasura dan seterusnya. Kita pun mengalami proses historis yang tidak sesederhana itu untuk sampai pada satu titik, yaitu Republik ini. Sehingga yang luar biasanya adalah founding fathers kita dengan berbagai latar belakangnya, yang meskipun menurut Cak Nur, istilah pendikotomian nasionalis dan religius, Soekarno dianggap nasionalis, lalu kemudian Natsir dianggap kelompok non-nasionalis atau yaitu religius, itu pun istilah yang menurut Cak Nur itu salah kaprah. Karena dikotominya tidak sesederhana itu. Apakah Soekarno dalam melakukan perumusan-perumusan ide-idenya tidak melandaskan pada aspek-aspek religius yang ada? Apakah Natsir dalam menyampaikan rumusan-rumusannya juga tidak mempertimbangkan aspek diversity atau keragaman yang ada di dalam Indonesia ini? Dan meskipun toh begitu, founding fathers kita yang menerima pendidikan yang luar biasa, mereka fasih dan paham bahasa Belanda, bahasa Eropa, sekolah di luar negeri, toh nyatanya kemudian tidak mengadopsi seutuhnya tentang konsep-konsep demokrasi dari dunia barat. Atau jangan-jangan demokrasi itu hanyalah sebuah pertarungan antara barat dan timur. Barat dianggap lebih berbudaya karena dengan sistem demokrasinya dianggap melibatkan semua, dan timur dianggap tidak lebih modern karena dengan sistem ketatanegaraannya yang cenderung feodal dan seterusnya. Nah, itulah hebatnya founding fathers kita, meskipun toh mereka memperoleh berbagai asupan dari Eropa dan seterusnya, mereka mampu memformulasi ulang dalam sebentuk negara kesatuan yang kita sebut Republik Indonesia. Dan mengambil satu jalan tengah dengan sistem ketatanegaraan, meskipun pernah parlementer, lalu kemudian kembali lagi ke presidensial dan sampai saat ini. Lalu apakah demokrasi pada awal berdirinya negara dengan saat ini masih tetap sama? Jelas mengalami perubahan penyesuaian sistem. Dulu pemilihan tertutup, terwakilan dalam legislatif. Lalu kemudian sekarang terbuka lagi. Ada wacana ingin tertutup lagi, pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada legislatif. Apakah itu masih masuk dalam definisi demokrasi juga? Lalu demokrasi itu apa, kan begitu pertanyaannya. Sehingga konsepsi-konsepsi semacam ini memang
menurut saya apapun itu rumusan bentuk sistem tata negaranya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana penerimaan oleh masyarakatnya. Oke, kita sepakat pada saat ini Indonesia yang terbaik adalah demokrasi presidensil saat ini. Tetapi apakah kemudian kalau kita merujuk negara selain Indonesia, umpama Cina, yang dengan haluan komunismenya tidak lebih baik dari Indonesia? Oh, dia bagian dari negara adidaya malah. Apakah komunisme yang pada waktu itu ditolak, apakah kemudian tidak lebih baik daripada demokrasi kita? Atau kemudian monarki absolut yang dianggap tidak demokratis, apakah Saudi lebih kaya dari kita? Eropa yang menggaung-gaungkan demokrasi, toh juga masih menggunakan ratu. Siapa? Ratu Elizabeth. Juga masih eksis sampai saat ini. Jangan-jangan demokrasi itu hanya jualan kekuasaan. Yang kemudian, kata Mas moderator tadi, dalam realitanya, kemudian demokrasi dapat disebut sebagai setidaknya dua hal konsekuensi dari konsep penerapan demokrasi itu, dikontekskan dengan realita yang ada, bisa jadi demokrasi itu masuk ke dalam dua hal. Satu, demokrasi yang konsekuen, yaitu yang sesuai dengan konsep dasarnya, pelibatan masyarakat dan seterusnya, atau demokrasi yang double standar. Ketika pada tataran masyarakat berbicara demokrasi, pada tataran elit, rembukan gimana baiknya, kan begitu. Nah, sehingga kalau kemudian kita mau menakar ulang implementasi dari konsep-konsep demokrasi, yang implementasinya nanti disampaikan oleh sahabat Badruzzaman. Jadi sebenarnya saya juga bagian dari kompor, termasuk Mas moderator sebenarnya. Gongnya nanti di Pak Badruz sebenarnya. Sehingga memang kita perlu kebijaksanaan untuk memandang realita alam demokrasi di negara kita. Kalau tadi salah satu standar dari Mas Ketum adalah bagaimana menyampaikan suatu ide, menyampaikan suatu gagasan tidak dalam represi atau tekanan atau kriminalisasi. Apakah di negara kita kemudian saat ini ketika menyampaikan pendapat mendapatkan kriminalisasi? Apakah ruang-ruang untuk keterbukaan informasi ditutupi? Apakah ruang-ruang untuk kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat dan seterusnya dibatasi? Nah, kalau kita mau menakar ulang kan kemudian kita harus jelas tolok ukurnya apa untuk menakar. Ibarat suatu timbangan, titik tengahnya di mana nih untuk mengukur agar tidak berat kanan atau berat kiri. Nah, sehingga kemudian memang dalam prakteknya keberlangsungan negara kita pun masih secara teknis, kalau secara konseptual sudah clear kita menggunakan demokrasi, tetapi secara teknis kita masih mencoba untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini kebetulan ada Bapak Legislatif UMNU yang ketua DPR-nya, nanti bisa ikut menyampaikan pendapatnya. Hasil dari demokrasi kan beliaunya kan. Sehat, Nuk? Tuh kan? Apa oneng kan nih? Kan ada apa kan? Oh, berarti mic-nya gantian. Jadi begitu rekan-rekan. Nah, nanti juga saya akan share beberapa tulisan-tulisan atau buku-buku PDF karya Cak Nur dan seterusnya tentang demokrasi. Apalagi kalau kita berbicara soal Cak Nur, beliau juga mengkritisi tentang keislaman, keindonesiaan dan kemodernan, termasuk di dalamnya adalah demokrasi. Masih sustainable atau tidak untuk sampai pada saat ini. Nah, sesuai amanah Pak Moderator, saya berbicara aspek teoritisnya saya kira cukup. Nanti selanjutnya Pak Badruz yang akan lebih banyak mengulas tentang antara das Solon dan dasarnya ini seperti apa. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, sedikit pemantik dari saya, nanti silakan mengalir untuk kita diskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.